Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI di seluruh Nusantara yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kali ini saya Chandra Afendus kembali menjumpai Anda dalam program Jalan-Jalan Islami. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk berkunjung ke Bumi Melayu Lancang Kuning Provinsi Riau, tepatnya di Kota Pekanbaru. Dan kami akan mengajak Anda untuk berkunjung ke Kampung Bandar Senapelan dalam edisi wisata rohani. Di tempat ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situs-situs wisata rohani yang mana di sini adalah salah satu makam dari tokoh terkenal yang juga mendirikan Kota Pekanbaru, yakni Marhum Pekan. Seperti apakah perjalanan kita dalam edisi kali ini? Tetap ikuti kami. Mengunjungi makam bagi umat Islam disebut juga dengan ziarah kubur. Tradisi ini merupakan ritual yang lazim dilakukan oleh setiap pemeluk agama Islam, terutama ziarah ke makam-makam orang tua dan karib kerabat. Di tengah masyarakat kita ada pula ritual ziarah kubur yang dilakukan bersama-sama pada waktu-waktu tertentu. Ini dilakukan pada makam-makam tua, makam-makam yang dianggap keramat, entah karena para tokoh yang dimakamkan adalah seorang yang sangat berjasa, orang yang sangat dihormati, ataupun karena sebab-sebab lainnya. Kota Pekanbaru, meskipun kota yang berkembang pesat, juga memiliki pemakaman-pemakaman tua yang menjadi tujuan dari para peziarah, terutama pada momen-momen khusus, seperti menjelang puasa Ramadan, atau disebut juga dengan Petang Megang. Event ini bahkan sudah menjadi kalender wisata tahunan pemerintah Kota Pekanbaru. Sebetulnya, bagaimana kedudukan ziarah kubur dalam Islam? Nabi SAW pada awal Islam melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu pada awal-awal aku melarang kamu berziarah kubur. Kenapa Islam Nabi SAW melarang ziarah kubur? Karena pada zaman dulu mereka melakukan ziarah kubur itu karena ada 3 sebab. Yang pertama, ingin meminta kepada orang yang sudah dikubur. Yang kedua, ingin mengagungkan, memuliakan. Mereka dulu kalau ziarah kubur mengatakan, hai fulan bani fulan, orang yang paling kaya, orang yang tidak pernah kalah dalam perang, orang yang paling panjang umurnya, orang yang paling. Ini yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alhaakumut takatsur, kamu saling sombong menyombong, hatta zurtumul maqabir, sampai saat ziarah kubur pun kamu juga masih saling sombong menyombong. Kenapa ziarah kubur dilarang pada saat itu? Karena banyak orang yang berziarah kubur hanya untuk ingin memperbaharui kesedihan. Anak yang sudah meninggal lama, suami yang sudah wafat lama, lalu kemudian mereka terus datang hanya untuk mempersedih diri. Dalam Islam dilarang. Tidak boleh sombong menyombong, tidak boleh mempersedih diri, tidak boleh hanya untuk meminta kepada orang yang sudah mati. Maka Nabi melarang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Tapi ketika Islam sudah kuat, iman sudah mantap, keyakinan sudah kokoh, maka Nabi mengatakan, ala fazuruha, silakan ziarah kubur. Karena 3 yang lama itu berganti dengan 3 yang baru. Maka ketika Islam sudah kuat, orang berziarah kubur untuk pertama, turiqul qulub, melembutkan hati. Kenapa ziarah kubur? Setelah hati lembut, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Hati lembut, maka dia akan menyebabkan air mata menetes. Setelah air mata menetes, tazkiratan lil maut, mengingat kematian. Pada saat ziarah kubur, orang akan sadar bahwa hidup ini akan berakhir. Kemegahan, kesenangan ada batasnya. Ketika sampai pada batas itu, kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka pada saat ziarah kubur mendatangkan manfaat, membangkitkan efek positif, mengingatkan tentang kematian, maka pada saat itu ziarah kubur amat sangat bermakna bagi seorang muslim.
Pemirsa, ternyata ziarah kubur sempat dilarang oleh Rasulullah SAW pada masa awal Islam. Namun kemudian setelah Islam kuat, ziarah kubur diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melembutkan hati, menyadarkan kita bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Pemirsa, seperti apakah tata cara ziarah kubur yang benar menurut syariah? Adapun adab ziarah kubur, maka dalam Islam diajarkan Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika engkau lewat di pemakaman Baqi, maka ucapkanlah yang pertama kali adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yarhamullahul mustaqdimin wal mustaakhirin. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum, keselamatan untuk kamu wahai penghuni kubur. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Insyaallah kami akan menyusul kamu. Ini hanya beda waktu saja. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wa la yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Sampai masanya kami pun akan menyusul kamu. Yarhamullahul mustaqdimin wal mustaakhirin. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada yang sudah meninggal duluan dan yang akan menyusul belakangan. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami memohon untuk kami dan untuk kamu semua al-afiyah. Semoga kita mendapatkan kebaikan. Inilah adab dalam Islam. Setelah orang meninggal dunia, dia bukan hanya seperti bangkai kucing, dia bukan seperti benda mati, tapi dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam mengajarkan keseimbangan. Kita tidak pula memperlakukan dia seperti bangkai yang dibuang begitu saja, dia sampah, lalu kemudian makamnya diinjak-injak, diludahi, dinodai, tapi dia tidak pula yang terlalu diagungkan berlebihan. Oleh sebab itu Nabi SAW mengajarkan, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Salah seorang kamu duduk di atas bara api, batu neraka. Saking panasnya batu itu, fatuhriqa thiyabahu, lalu kemudian bara api neraka yang dia duduki itu membakar thiyabahu, pakaiannya, jubahnya, bajunya, kainnya terbakar karena bara api tersebut. Fatakhlus ila jildihi, lalu kemudian setelah bajunya terbakar, kulitnya pun ikut melepuh, gosong, terbakar. Khairun lahu, lebih baik min ayyajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Duduk di atas bara api neraka, bara itu membakar baju, kain, pakaian, lalu kemudian apinya menembus kepada kulit hingga terbakar, melepuh, gosong, hitam. Lebih baik daripada duduk di atas kubur. Begitulah. Tapi bukan berarti karena kubur dihormati lalu menghormatinya dengan sikap yang berlebihan. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Maka menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini agama yang mengajarkan keseimbangan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Tidak menginjak-injak kubur, tidak menodai kubur, tapi tidak pula memperlakukan kubur lebih daripada semestinya. Kubur hanyalah tempat orang meninggal dunia dan manusia dihormati, dan cara menghormatinya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Berziarah kubur mengingat pada kematian, berziarah kubur mengenang orang yang sudah mati, berziarah kubur mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Komplek pemakaman Marhum Bukit dan Marhum Pekan merupakan komplek pemakaman tua yang selalu diziarahi oleh warga Kota Pekanbaru pada saat petang megang menjelang puasa Ramadan. Tokoh ini merupakan tokoh yang berjasa mendirikan Kota Pekanbaru. Dan saudara, saya sekarang sudah berada tepat di depan salah satu objek wisata rohani yang berada di Kampung Bandar Senapelan, yang mana ini merupakan salah satu tokoh pendiri dari Kota Pekanbaru, yakni makam Marhum Pekan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang. Ya, Ya silakan. di sini. Namanya. Oke. Iya Pak, ini makam-makam siapa aja yang ada di sini Pak? Makam-makam yang ada di sini. Iya. Ini ada kan di sini ada 6 makam. Hmm. Jadi 2 orang sultan dari kerajaan Siak, yaitu sultan keempat dan kelima. Sesudah itu ada menantu dia, ada anak, istri dan cucu. Dulu Siaknya, kerajaan Siak itu kan tidak di sini, di Siak Indrapuranya. Jadi pada tahun 1762, Sultan keempat, yaitu Sultan Alamuddin Shah memindahkan pusat kerajaannya, pusat pemerintahan dia ke Pekanbaru. Sebelum beliau meninggal, beliau membuat satu pekan untuk memotong jalur perdagangan antara Pagaruyung dengan Tapung. Jadi dibuat pekan di sini. Tapi sebelum pekan itu berkembang, beliau meninggal. Beliau meninggal digantikan oleh putra beliau tahun 1766. Nah, 1766 beliau mengembangkan pekan itu menjadi pekan yang besar. Tahun 1874, pekan ini berkembang besar menjadi pekan yang besar, lalu nama Senaplan ini diubah menjadi Pekanbaru. Dari mana saja ini yang banyak datang berkunjung ke makam marhum Pekan ini Pak? Kalau pengunjungnya itu ada dari luar negeri dan seluruh Indonesia umumnya. Bahkan dari luar daerah, Dari bahkan luar negeri ya luar seperti negeri itu. ada. Malaysia, Singapura, kadang Amerika pun ada. Amerika pun ada. Ada. Tujuannya biasanya apa kalau udah datang Ada ke penelitian, makam ada marhum ziarah. Pekan ini? Penelitian dan ziarah. ziarah seperti Ziarah, itu. iya. Dan boleh ceritakan mungkin dari masing-masing makam ini ada di sini Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah marhum ya. Pekan. Nah, beliau inilah yang dianggap sebagai pendiri kota Pekanbaru. Beliau adalah Sultan kelima dari kerajaan Siak dan putra dari Sultan Alamuddin Shah, Sultan keempat dari kerajaan Said Usman. Jadi Syarif beliau Usman ini Sabudin. suami dari Tengku Bung Badaryah. Suami dari Embong itu ya? daripada Sultan Siak keempat, Sultan Alamuddin Shah. Dari beliau inilah keturunan Arab. Sultan ketujuh sampai Sultan terakhir itu kan keturunan Arab. Beliau inilah dari keturunannya. Dan kemudian kalau kaitannya Sultan ataupun kita sebut dengan marhum Pekan sebagai tokoh pendiri dari Kota Pekanbaru sendiri, itu kaitannya dengan sejarah perkembangan Islam yang ada di daerah Kota Pekanbaru seperti apa? Selain sebagai raja, sultan-sultan ini sebetulnya kan orang-orang alim ulama. Orang-orang alim ulama, baik. Termasuk beliau ini. Beliau ini salah seorang guru tasawuf. Guru tasawuf Sultan Kerajaan Abdul Siak, Jalil Alamuddin Shah. Sampai ke tingkatan ma'rifat beliau ini. Maka sampai sekarang orang-orang tasawuf atau orang-orang tarekat itu kan banyak berkunjung mendoakan beliau. Nah, termasuk menantu beliau. Nantinya Jadi juga. ulama kerajaan Siak menantu beliau. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, boleh. Mungkin saya akan kembali untuk melihat ini. Ya. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, saya mungkin ke belakang ini. Silakan. Dulunya komplek pemakaman marhum Pekan sangat sederhana. Yang berbeda adalah setiap makam-makam di sini mempunyai batu nisan yang hampir serupa. Namun, saat ini area pemakaman khususnya makam para raja dan keluarga intinya sudah dibuatkan bangunan yang cukup megah. Kubur yang biasa kita sebut dengan istilah makam, orang Arab menyebutnya dharih, maka ini tempat dia tidak boleh terlalu dihinakan, direndahkan, diinjak, diludahi, dilangkahi, diduduki, tapi tidak pula dengan sikap yang terlampau berlebihan sampai-sampai mengagungkannya melebihi tempat yang sewajarnya. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan, Nabi SAW berpesan dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Apa kata Jabir? Naha Rasulullah SAW, Nabi SAW melarang ayyujassas al-qabr, menghiasi kubur dengan hiasan yang berlebihan. Wa ayyuqa'ada alaih, tidak boleh duduk di atas kubur. Wa ayyubna alaih, dibangun dengan bangunan yang berlebihan. Begitu disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Lalu kemudian datang Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ammal bina, adapun membangun kubur, fa in kana fi milkil bani fa makruhun. Larangan yang dimaksud dalam hadis tadi adalah jika itu dibangun oleh pemiliknya, ahli warisnya, tidak sampai berlebihan, hanya sekedar makruh saja. Begitu disebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Tapi jika sampai pada tingkat berlebihan, angkuh, sombong, sampai pada tingkat mubazir, maka dia jatuh pada perbuatan haram. Karena dalam Al-Quran dikatakan, la tubazir tabzira, jangan mubazir, menghilangkan harta benda. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, orang yang mubazir
adalah saudara setan. Masih banyak fakir miskin yang membutuhkan sesuap nasi, 1-2 kilogram beras. Masih banyak anak-anak yatim yang kita datang ke sekolahnya, kita tanya Bapak Kepala Sekolah, berapa anak-anak yang belum terlunasi SPP, bayar uang sekolahnya bulan ini. Ini lebih bermanfaat dan niat sedekah untuk orang tua sampai insya Allah. Ketika datang Sa'ad kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal dunia." Sa'ad amat sangat sayang kepada ibunya. Dan ketika ibunya meninggal dunia, dia bertanya kepada Nabi, "Ummi matat, ibu saya meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah dan pahalanya untuk almarhumah ibu saya?" Kata Nabi, "Tasaddaq." Silahkanlah bersedekah wahai Sa'ad. Ini dalil menunjukkan bahwa sedekah sampai. Lalu kemudian Sa'ad bertanya lagi, "Ayus sadaqatu afdal?" Apakah sedekah yang paling afdal wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Saqyul ma'," memberikan air minum. Kenapa Nabi mengatakan air minum? Karena pada saat itu di gurun pasir yang kering kerontang, sulit mendapatkan air. Maka apa yang paling bermanfaat? Mungkin di negeri kita air melimpah ruah, maka kita tidak memberikan air. Tapi ada pakaian, ada uang sekolah, ada bantuan. Ini kita berikan dengan niat lebih baik daripada kita mubazirkan, membeli keramik mahal dengan bangunan yang megah. Adapun hanya sekedar memberikan batas agar tidak digarap orang, agar tidak diambil orang, maka ini hanya sekedar makruh saja. Nah, saudara, itulah tadi perjalanan kita di salah satu objek wisata rohani yang ada di Kampung Bandar Senapelan, tepatnya di Makam Marhum Pekan. Dan kita juga akan mengunjungi tempat wisata rohani lainnya. Kita akan menuju ke Kampung Limbungan yang juga berada di Kota Pekanbaru. Seperti apa keunikan yang ada di sana juga sejarahnya, tetap ikuti saya. Masih di Kota Pekanbaru, tepatnya di Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, terdapat pula sebuah makam tua yang dipercaya sebagai penyebar agama Islam pertama kali di kampung ini, yaitu makam Syekh Ahmad Badawi atau Datuk Mayang terbilang keramat. Tokoh ini bahkan diyakini seangkatan dengan para wali songo di tanah Jawa, atau seangkatan dengan Syekh Burhanuddin, seorang tokoh yang berjasa besar menyebarkan Islam di tanah Sumatera. Makam Datuk Mayang terbilang keramat pada awalnya terletak di sebuah kampung yang berada di pinggir Sungai Siak. Karena lokasi makam terancam abrasi, akhirnya masyarakat berinisiatif memindahkan makam ke tempat yang sekarang. Menurut kesaksian orang-orang yang terlibat pemindahan makam Syekh Ahmad Badawi, terjadi beberapa hal yang di luar akal logika, yaitu kondisi jasad yang relatif utuh, serta merebak aroma yang sangat wangi selama proses pemindahan makam. Ini tentu berlawanan dengan yang seharusnya. Selama 3 bulan setelah Bapak ikut memindahkan istilahnya, ya masuk tangannya harum Ustaz. Ya. 3 bulan kita mandi pakai sabun. Sampai kawan-kawan yang di mes itu tanya, parfum apa yang Pak pakai? Tapi yang lebih kuatnya lagi habis ngambil wudhu maghrib. Itu baunya. Itu yang Pak alami. Nah, kalau di kampung ini sendiri, satu malam dia disemayamkan di berkah ilahi, orang baru masuk ke simpang ini katanya dah tercium bau harum. Nah, itu banyak yang merasakan itu. Jadi itu makanya ya kalau orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah itu kan ya nampak kan istilahnya. Bila saat pemindahan suatu makam terjadi hal-hal yang luar biasa,
Mungkin saja terlihat ada jasad yang tidak termakan oleh tanah, padahal sudah terkubur puluhan tahun lamanya, atau mengeluarkan aroma yang harum semerbak. Apakah ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW? Adakah teks kata yang keluar dari mulut Nabi SAW? Kita diajarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana Nabi SAW melewati makam seorang perempuan yang harum semerbak. Dia adalah tukang sisir keluarga Fir'aun. Tapi ketika dia dipaksa untuk meninggalkan akidah tauhidnya, dipaksa untuk ikut menyembah ucapan kata-kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi, tidak ada Tuhan selain aku. Tapi pada saat itu dia lebih memilih iman daripada menyembah, mengikut Fir'aun. Maka sebagai balasannya di akhirat tentu Allah Ta'ala sudah janjikan untuk dia, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku janjikan kepada hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, tak pernah dilihat mata, wala uzunun sami'an, tidak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di hati dan pikiran. Tapi di dunia Allah Ta'ala sudah perlihatkan harum semerbak, tercium bahkan sampai kepada Nabi SAW. Andai terjadi itu di zaman sekarang, mungkin saja Allah Ta'ala ingin menunjukkan kekuasaannya. Andai ada yang tidak termakan tanah, di luar logika akal, Allah Ta'ala ingin menunjukkan kuasanya. Karena Nabi pernah bersabda, innallaha harramal arda, Allah Ta'ala mengharamkan bumi, an ta'kula ajsadal anbiya, memakan jasad para nabi. Tapi ini bukan nabi, dia manusia biasa. Kenapa jasadnya juga tidak termakan oleh tanah? Karena para ulama juga bagian pewaris dari para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama yang mewarisi ilmu para nabi, dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala balasan, maka mereka juga menjadi pewaris para nabi dengan ilmu dan amal mereka. Tapi jangan karena kelebihan yang diberikan Allah lalu kita memberikan sikap yang berlebihan sampai melampaui batasan-batasan syariat Islam. Lalu karena melihat kubur ini harum semerbak, jasadnya tidak termakan tanah, lalu kita meminta kepadanya. Bukan. Allah Ta'ala menunjukkan itu bukan supaya kita meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, tapi supaya kita ikut mengikuti jejak perbuatan baik mereka. Allah Ta'ala ingin menunjukkan, inilah balasan yang aku berikan kepada orang yang berbuat baik, berniat baik, beramal saleh. Ketika di dunia balasan itu sudah, bunga-bunganya sudah terlihat, harum semerbaknya sudah tercium, maka di akhirat Allah akan berikan balasan yang jauh lebih besar daripada itu. Kita ambil iktibar pelajaran, bukan justru membuat kita larut dalam kesesatan. Nah, pemirsa TVRI di seluruh Nusantara yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah program Jalan-Jalan Islami edisi wisata rohani kali ini dari Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya saya Chandra Alvin Dudes beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.